Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja saya mengkoreksi bacaan dari kelompok 6 di kitab Fiqh Sunnah babnya man la yaqa'u 'alaiha talaqu. Babnya ini membahas siapa saja perempuan yang tidak bisa ditalak. Kriterianya seperti apa saja. Jadi kalau misalnya diucapkan talak kepada perempuan-perempuan tersebut, maka hukum talak tersebut tidak sah. Ya. Nah, langsung saja di bacaan yang pertama. Nah, ini fal mu'tadatu min faskhi zuwaji. Ya, ini dibacanya min faskhi zuwaj, daripada pasakh atau pemisahan. Nah, zuwaj dalam pernikahan, ya. Pasakh itu pernikahan. Jadi membacanya min faskhi zuwaji. Nah, kemudian di sini lagi ada kekeliruan anil mahril misli. Diterjemahkan kan tadi mahar misil. Nah, benar itu. Tapi kalau dibacanya kenapa berbeda? Nah, itu bacanya sama sebenarnya. Karena mahar misil itu kan kata serapan dari bahasa Arab juga. Nah, kalau kita artikan mahar misil itu mahar standarnya berapa, ya kan? Jadi di daerah situ berapa maharnya? Nah, itu mahar misil. Kemudian di sini lagi kekeliruannya bisa babi faqdi syartin min syuruti sihhatihi. Oke, di sini dibacanya bisa babi faqdi syartin. Nah, jadi bisa babi faqdi syartin. Nah, jadi faqdi di sini itu masdar ya. Jadi mudhaf ilaih bagi kata sabab ini. Nah, kemudian di sini syartin, ya kan? Nah, di sini juga isim dan mudhaf ilaih juga. Jadi di sini mudhaf ilaih. Jadi mereka ini saling berdua-pat. Jadi 3 kata ini, ya kan? Nah, jadi membacanya bisa babi faqdi syartin. Nah, dengan sebab hilangnya atau ketiadaan satu syarat daripada syarat-syarat sahnya pernikahan, misalkan. Terjemahan bisa seperti itu, ya. Kemudian ini, nah ini sama dengan judulnya ya, jadi dibacanya itu jangan berbeda. Nah, kayak ini nih, la yaqa'u 'alaiha at-talaqu, ya. At-talaqu jadi subjek atau fa'il dari kata yaqa'u, yang tidak jatuh atau tidak sah, ya, bahasanya jatuh itu tidak sah, 'alaiha atas perempuan tadi, at-talaqu siapa yang sah atau siapa yang jatuh itu adalah talaknya, maka dibacanya at-talaqu, menjadi fa'il atau menjadi subjeknya. Nah, di situ. Jadi sama bacaannya. Nah, kemudian ini yang salah tanpa teliti ini membaca ini nih. Nah, falau qala ar-rajulu li imratihi. Nah, masa dibaca anta talikun. Nah, kalau kita terjemahkan, jikalau berkata seorang suami kepada istrinya, engkau aku talak, ya kan? Engkau ditalak. Nah, masa rajul ke imra'ah atau laki suami ke istri bilangnya anta, seharusnya anti kan? Nah, jadi ini yang benar dibaca anti talikun. Nah, kenapa tidak ada taknya di sini? Nah, kan sudah aku jelaskan di beberapa pertemuan kemarin cara membacanya. Kalau talikun itu zahirnya muzakkar untuk laki-laki, tapi sebenarnya kalau dipikirkan itu maknanya muannas, maka tidak perlu lagi ada tak. Sama seperti hamil, sama seperti haid. Haid itu tidak perlu ditambahi tak, ya kan? Nah, karena yang haid itu pasti perempuan, yang hamil pasti perempuan. Jadi katanya itu tetap dibentukan muzakkar, tapi maknanya itu pasti muannas, sama seperti ini. Yang ditalak itu pasti istri. Nah, di dalam fikih antara talak dan cerai atau gugatan cerai bahasanya atau bahasa Arabnya berbeda. Supaya apa? Supaya pemahamannya itu tidak tidak tertukar. Nah, jadi kalau di Indonesia kan cerai. Nah, cerai aja bahasanya. Nah, kalau di Arab kan beda. Bahasa Arab itu ada yang tolik atau tolak. Nah, ada yang bahasanya khulu. Nah, itu.
Jadi di sini anti yang benar ya. Nah, anti. Banyak kesalahan tadi yang di setelah ini. Nah, anti. Selanjutnya lagi di bagian kedua. Oke. Nah, kemudian bagian kedua, di sini dikasih harokat ya. Bagus ini. Dikasih harokat. Tapi di sini juga tidak lepas dari ada kesalahan ya. Kita koreksi bersama. Yang pertama itu di sini. Nah, ini kan subjek. Jadi tidak mungkin dibaca nasab atau dibaca fathah. Jadi yang benar la yaqa'ut thalaqu ya. Nah, kemudian ala mutlaqati. Yang benar itu adalah alal mutallaqati. Nah, sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau orang yang ditalak ya kan atau perempuan yang ditalak itu pasti membacanya mutallaqat ya atau mutallaqatun. Nah, ini alal mutallaqati. Yang benar adalah mutallaqati. Kemudian lagi di sini ada, nah ini masalah baris saja. Yang benar itu adalah wa qablal khulwati. Nah, khulwah ya, itu adalah kalau bahasa logatannya ya kan secara bahasanya itu bersunyi. Nah, artinya dia berdua-duaan. Nah, khulwah yang benar ya kan. Nah, biha khulwatan sahihatan. Nah, kemudian di sini lagi, nah, wa asbahat ajnabiyatun. Oke. Nah, asbahat ini sama seperti kana ya. Yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Dia itu merofakkan atau mendomahkan isimnya yang dulunya itu isimnya itu mubtada ya. Dan menasabkan atau memfathahkan khabarnya. Oke, khabarnya. Nah, di sini asbahat yang jadi isimnya itu adalah domir hiya yang ada di tak di sini ya. Nah, ajnabiyat ini nah lebih tepatnya dibaca ajnabiyatan. Kenapa? Karena ajnabiyatan itu menjadi khabarnya dan jadilah istri tadi ajnabiyatan, orang yang asing atau orang asing. Nah, seperti itu. Jadi membacanya ini bukan ajnabiyatun tapi ajnabiyatan. Kemudian lagi mimujarradi suduri. Nah, ini wawunya ketinggalan ya. Tapi bacanya benar aja nih, tapi wawunya ketinggalan ya. Nah, kalau misalnya seperti ini saja ya, tanpa ada waw, kalau ada waw itu jelas ketahuan itu masdar ya, isim. Kalau tidak ada ini, nah ini ada dua kemungkinannya ya kan. Bisa dia jadi isim sodri. Nah, sodar itu artinya dada ya kan. Kalau kita susun dengan kata ini, nah itu janggal katanya ya kan. Nah, atau misalkan kemungkinan kedua dia bisa dibaca fi'il, jadi saudara. Sangat tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena sebelumnya ini ada kalimat mudhofnya atau disebut isimnya. Nah, jadi sulit ya kan. Mana ada isim bisa bidhofah dengan fi'il. Nah, itu tidak mungkin. Nah, jadi yang benar itu adalah sudur ya kan. Walaupun ini dibacanya benar nih, ada kesalahan di sini. Ini bimujarradi saja, tidak perlu ada dinnya. Bimujarradi sudurit talaqi ya. Nah, dengan semata-mata timbulnya ya kan atau munculnya tolak tersebut. Kemudian di sini lagi ada falau qala li zaujatihi. Nah, ghairil madkhuli kan di sini. Nah, ini yang lebih tepatnya dibaca ghairi madkhuli. Kenapa jadi ghairi? Karena ini menjadi kata pengganti bagi li zaujatihi. Nah, jadi menjelaskan ini katanya. Maksudnya jikalau berkata seorang suami tadi li zaujatihi bagi istrinya yang tidak madkhul, yang tidak dia dukhul ya kan. Nah, jadi itu artinya ya kan. Jadi dibacanya ghairi juga karena mengikuti kata sebelumnya yaitu zaujatihi. Nah, untuk menjelaskan kata zaujatihi tadi. Nah, kemudian juga
di sini kesalahan juga sama yang sebelumnya. Nah, anta, anta, anta. Yang sebenarnya itu adalah anti, anti, anti. Nah, kemudian lagi yang di bagian sini, yang kelirunya di paling akhir. Nah, li'anna zaujiyata qaimatun yang benar. Nah, karena ini anna ini balikan dari kana. Kalau kana itu tadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar, kalau inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi dibalik, yang dhammah itu khabarnya. Nah, yang uh, nasab atau yang fathah itu isimnya. Nah, az-zaujiyah ini isimnya. Nah, isim itu yang mana? Isim itu yang lebih dulu ya. Nah, qaimat ini seharusnya membacanya adalah qaimatun. Nah, karena dia itu dibaca dhammah atau dibaca rafa karena menjadi khabarnya anna. Selanjutnya bagian yang ketiga. Nah, okay. Bagian ketiga di sini kekeliruannya ada baca li'annahuma. Nah, yang benar adalah sodafataha, sodafataha. Nah, sodafataha. Oke. Nah, ini adalah fiil madi dari domir huma, ya. Kan kalau kita tasrifkan sodafa, ya kan? Sodafa, sodafu, sodafat, sodafata. Nah, ini sodafata, ini huma. Nah, kembalinya kemana? Kembalinya ke sini nih, asaniyah wasalisah. Ya kan? Yang kedua dan yang ketiga. Nah, jadi sodafata yang benar. Kemudian di sini kesalahan kecil ya di pembacaan fiilnya. Nah, yang benar itu adalah lam tarbitha ya, bacanya tarbit karena tasrifannya rabata yarbitu ya kan. Nah, yarbitu. Nah, tarbitha. Kemudian di sini juga ada kesalahan. Nah, ini bukan mutlak ya. Nah, ini dibacanya mutalliqu. Nah, kalau mutallaqat itu yang ditalak, kalau mutallik penalaknya atau orang yang menalak yaitu suaminya ya. Nah, ini dibacanya mutalliq. Nah, mutalliq. Nah, kemudian lagi di sini. Nah, falau qala limra'atihi. Nah, ingatkan kalau perempuan itu atau istri itu bahasa Arabnya imra'ah ya, bukan amra'ah, imra'ah. Nah, bacanya imra'ah walaupun tidak ditulis di sini, tapi kalau seperti ini sudah bisa kita lihat ini artinya istri atau perempuan, yaitu imra'ah bacaannya. Nah, kemudian di sini wa kadzalikal hukmu fi man tulliqat. Nah, ini dibacanya dimajhulkan atau redaksinya dinegatifkan. Nah, jadi dibacanya tulliqat. Tulliqat. Ya kan? Karena tidak mungkin talaqat. Karena yang bisa menalak itu tadi yang positif itu atau fi'il ma'lum itu laki-laki. Nah, yang bisa ditalak baru perempuan. Maka yang cocok adalah tulliqat. Nah, tulliqat, ditalak. Kemudian yang terakhir. Oke. Nah, wa mislu dzalikal wa mislu dzalika al-mu'tadatu. Nah, ini yang sebelumnya itu benar kalau membaca ini, kenapa agak salah itu kan agak ragu-ragu. Jadi bisa kalau membaca itu dilihat yang sebelum-sebelumnya membaca ya kan. Jadi jangan langsung mulai karena teks yang kalian baca ini yang satu kelompok ini saling berhubungan ya. Nah, jadi kata-katanya itu kalau yang sudah terjemahkan yang dahulu ya kan, yang lebih dulu itu menerjemahkan, maka yang setelahnya itu bisa menerjemahkan. Supaya apa? Supaya korelasinya itu dapat ya antara teks yang di atas sama yang di bawah, ya kan? Nah, begitupun juga cara membacanya. Nah, nih mislu dzalikal mu'tadah min
talakin salisin. Nah, ini minnya tertinggal nih, ya kan? Nah, kalau minnya ketinggal janggal nih katanya, ya kan? Nah, terjemahannya pun janggal, ya. Jadi jangan sampai ditinggal. Nah, kemudian lagi nih, di sini ini dibacanya li annaha dong, bukan li annahu, ya kan? Karena hu itu tidak ada alifnya setelahnya. Kalau setelahnya ada alif, dibacanya pasti ha, ya. Jangan salah ya membacanya. Nah, kemudian ba'da talaqis salasi. Oke, bacanya as-salasi saja, jangan salasin. Nah, karena kalau sudah ada alif lam, tidak mungkin ada tanwin. Jadi harus ada pilih salah satu saja. Nah, kalau sudah alif lam, itu pasti setelahnya itu tidak mungkin ada tanwin, ya kan? Nah, bisa salasu, bisa salasa, bisa salasi. Kenapa jadi salasi? Karena dia mengikut kata tolak ini, ya kan? Tolak ini jadi mudhaf ilaih setelah kata ba'da, ya kan? Nah, salas ini sifat atau naatnya yang mengikut kepada kata at-talaq. Kemudian di sini bacanya qad banat minhu buyunatun kubra. Nah, buyunah itu adalah talak bain ya. Nah, talak bain. Nah, kemudian fala yakunu talaqu makna. Nah, ini dibacanya makna ya, makna. Nah, artinya ini pas nih, ya kan? Tidak memiliki makna apa-apa. Nah, ya sudah sampai di sini saja. Semoga bisa dikoreksi dan bisa membetulkan ya, membetulkan. Jadi kita belajar untuk lebih memahami dan membaca dengan benar ya, karena kalau misalnya kita membacanya itu kurang akurat, nah terjemahannya pun akan bermasalah ya kan. Nah, apalagi pemahamannya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.